Anwar, ini bagaimana ceritanya bisa lahir bakminya Porkedik? Sebelum ngobrol lebih jauh soal bakminya Porkedik, memang pertama ini sebelum bakmi Porkedik lahir, kami lebih dulu ada muncul itu namanya Porkedik. Nah, Porkedik ini ada beberapa menu ya. Jadi ada sate, babi panggang, babi rica, kecap, rawit, goreng kremes. Nah, ada macam-macam. Nah, jauh berbicara soal, jadi tidak bisa dipisahkan karena memang ya ibaratnya kalau di dalam keluarga ini salah satu anak lah dari Porkedik lah. Porkedik itu muncul sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah, itu tidak lama setelah anak putri kami pertama lahir ya. Istri itu Metua punya kebiasaan itu senang masak. Senang masak dan dia mencoba untuk buat pertama tuh babi panggang dulu. Babi panggang Porkedik. Kemudian dibagikan kepada teman-teman putaran gereja lah. Kalau juga komunitas-komunitas yang nyanyi. Nah, ternyata responnya positif dari banyak teman-teman dia. Nah, kami juga mulai buka open PO. Ya, puji Tuhan antusias, banyak yang minat babi panggangnya Porkedik. Nah, dan juga seiring waktu kami mulai lebih intens. Biasanya ya buka order itu tidak tentu, tapi mulai biasanya Sabtu Minggu karena dulu saya dan dia juga bekerja, jadi hanya Sabtu Minggu dia rutin itu open order. Kemasannya masih sederhana banget, pengerjaan juga masih sederhana banget. Itu yang mengerjakan istri sendiri. Hanya saya sampaikan kepada dia karena memang ini untuk menyalurkan minat dan bakatnya dia. Proyek ini kita namakan proyek sukacita. Jadi nggak boleh mengeluh. Kalau memang capek nggak usah ya ngoyo, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau memang lagi senang, silakan kita buka pesanan Sabtu dan Minggu. Antusias tuh ternyata. Lalu tahun lalu ketika paroki gereja Santo Bartos membuat bazar, kami gelar tuh jualan di situ. Kita, puji Tuhan banget, hasilnya memuaskan Pak. Nah, itu kami makin pede dong. Kami pede. Nah, cobalah kita ingin mengembangkan, melebarkan sayap ya. Nah, kebetulan juga Gayung bersambut ada temen punya usaha gedung serbaguna, itu ngajak kami cobalah buka juga di halaman gedung serbagunanya milik dia. Nah, sebagai teman ya dia membantu saya juga membantu dia karena untuk meramaikan kan. Nah, kebetulan juga jarak rumah juga kalau dengan tempat usaha itu nggak jauh, jadi kami membuka usaha di sana, tapi itu hanya Sabtu dan Minggu saja karena memang saya dan istri juga kerja hari-hari lain nggak bisa. Nah, di sana itu baru dapat 2 minggu, baru berjalan 2 minggu, COVID lah, COVID praktis, gedung serbaguna itu ditutup, semua peralatan tuh kami tarik kembali, usaha di rumah. Saya dan istri berpikir gimana ya, kita sudah setengah, ya ibarat sudah berjalan begini, banyak yang nanya juga. Nah, kami cobalah mendaftar di aplikasi online GoFood maupun GrabFood. Nah, ya lagi-lagi puji Tuhan banget, respon dari pendaftaran di GoFood itu cepat, kurang seminggu lebih lah kami sudah disetujui. Kemudian GrabFood itu harus menunggu lebih lama, tapi puji Tuhan disetujui. Dan dari situ ternyata hasilnya positif, sehingga kami minta bantuan tante untuk membantu kami. Dan dari yang sebelumnya itu hanya Sabtu dan Minggu, saat ini kami membuka setiap hari, kecuali hari Senin memang kami kosongkan memang untuk keluarga, khusus untuk keluarga, terutama untuk kedua putri kami. Ini bakminya Porkedik ada di mana sih nih? Bakminya Porkedik ini ada di Ruko Rose Garden di Grand Galaxy City. Itu
tidak jauh dari kecamatan Bekasi Selatan dengan Polsek ya. Jauh dan tidak jauh juga dengan berada di belakang Grand Galaxy Park. Jadi aksesnya di sini kalau punya kendaraan pribadi lebih mudah, lebih gampang ditemuin. Patokannya nanti ada pelang BPK Lalolo, dan di bawah pelang itu ada namanya bak minyak porkedin. Nah, terus ada menunya apa aja sih? Kalau untuk saat ini bak minyak porkedin itu baru ada bakmi babi cincang, lalu kemudian bakmi babi panggang, lalu yang tersedia saat ini tambah lagi dengan smoke bacon. Smoke bacon. Ya, tidak menutup kemungkinan kami terus akan mencoba untuk memasukkan menu-menu lain. Mungkin bakso, yang ini bakso, lalu kemudian pangsit, dan ya akan ada yang lain lagi deh. Sekarang apa yang membuat bakminya porkedik ini spesial? Kami ini mie kami pesanan khusus. Kemudian kami saat ini menggunakan bakmi berwarna hijau. Banyak yang bertanya tuh kenapa pakai bakmi hijau. Nah, bakmi hijau ini merupakan dari sari sayur sawi. Dan ini saya punya anak, punya 2 putri. Untuk saya ingin juga anak-anak juga makan sayur, dan kebetulan mereka suka mie. Kenapa tidak dikombinasikan sayur sekaligus mie? Mereka suka mie, kami juga berharap dengan makan sayur mereka juga bisa tumbuh dengan sehat. Maka itu kami memilih yang pertama, memang tercetus kami sekarang untuk fokusnya ini menggunakan bakmi hijau dari sari sayur sawi. Tujuannya memang ya kami ini masak resep rumahan lah. Resep rumahan, apa yang kami sajikan, apa yang kami jual di sini juga kami makan, terutama untuk anak-anak saya. Jadi aman lah. Aman ya? Jadi aman. Jadi aman. Bro Yanuar, bisa ceritain nggak bagaimana siapakah seorang Yanuari Marwanto ini sebelumnya sampai akhirnya sekarang bisa jadi jualan bakmi? Saya dulu sempat ya, kalau dibandingkan dengan teman saya Deo, dia lebih lama lah dibandingkan saya. Bagi saya Deo ini guru ya, guru jurnalistik ya. Saya dulu memang sempat menjadi wartawan selama kurang lebih 8 tahun ya, sebagai wartawan media cetak. Setelah 8 tahun ya, dampak dari COVID ini saya terkena efisiensi. Tapi saya bersyukur bahwa saya yakin banget selama saya lagi berusaha tidak akan mati kelaparan. Bahkan ya Tuhan juga bilang burung yang tidak menabur pun dia tidak membiarkan seekor pun mati kelaparan. Saya yakin bahwa meskipun memang sudah saya dulu terkena efisiensi, tapi saya yakin bahwa saat ini saya bangga dengan profesi baru saya ini sebagai tukang mie. Mengapa saya bangga? Ya karena ini juga usaha saya dan istri, usaha keluarga. Dan dari sini bukan saja menafkahi saya, istri, anak-anak kami, tapi juga saya juga dari usaha ini bisa membantu saudara-saudara saya yang ikut membantu usaha porkedik dan membesarkan porkedik ini. Dulu lo jadi wartawan, sekarang jadi tukang bakmi gitu. Bagaimana rasanya? Bahkan kan seorang pekerjaan jurnalis itu kan disebut sebagai pekerjaan yang profesi yang prestisius bagi orang yang melakukannya. Sekarang Anda jadi tukang bakmi. Bagi saya memang setiap pekerjaan punya kelebihannya masing-masing. Kalau bisa dikatakan wartawan prestisius dibanding tukang mie, saya sih realistis saja. Pokoknya pekerjaan mana yang bisa tetap menyambung hidup lu dan keluarga lu. Kalau presisius tapi juga tagihan juga lu nggak bisa bayar, ya buat apa sih? Bagi gua mana pekerjaan yang bisa presisius kemudian bagi gua sekarang. Bagi gua kemudian yang penting masih bisa menyambung hidup lu dan keluarga lu, juga membayar cicilan-cicilan. Itu yang penting. Realistis. Kemudian
memang ini dua hal berbeda. Kalau wartawan dulu sempat menjadi wartawan, gue sempat ya kemana-mana. Sekarang stay di sini. Ini juga pelajaran bagaimana gue bisa betah di satu tempat. Dulu kan wartawan dari satu tempat ke tempat lain, tapi sekarang gue stay di sini, jaga dari pagi sampai malam. Nah kalau ada teman mungkin lebih larut, tapi nggak apa-apa. Dua-dua pekerjaan itu intinya gue selalu mencintai pekerjaan. Dulu gue Ini se-Indonesia Raya. Gimana Mas? Bakmi babi paling enak se-Indonesia Raya. Oh, ya. Enaknya di mana Mas? Otentik. Otentik. Gak ada yang lain. Mesti kesini. Wah mantap.